yang saat itu sangat populer. Ilmu kalam, filsafat, dan batiniah. Batiniah itu Syiah saat itu. Oke. Yang pertama, dia menjelajahi ilmu kalam. Ilmu kalam itu orang yang mencari argumen rasional dari agama. Bisa nggak ya ilmu kalam orang ketemu kepastian? Ilmu kalam orang tidak ragu lagi. Dan kesimpulannya Ghazali nggak nemu. Nggak bisa. Meskipun aku Asy'ari, tapi argumen-argumennya juga banyak juga yang tidak pasti, masih meragukan. Dan bahkan ilmu kalam ini bagi yang filosof-filosof itu sangat tidak memuaskan. Karena filosof itu kan maunya bebas, sementara kalau di kalam ini orang tidak boleh bebas. Orang terikat dengan aturan-aturan teks, aturan-aturan keimanan. Lah kalau orang tidak boleh bebas mikir, ya susah ketemu kebenaran yang pasti. Nah, itu kesimpulannya Ghazali. Kalau dikasih banyak batas itu kelihatan bahwa tidak bisa tuntas mesti. Wong saya nyari kebenaran yang nggak diragukan lagi ya. Nah, jadi ilmu kalam dicoret, tidak bisa. Pakai teologi kita tidak bisa ketemu kepastian. Oh, ini masih galau Ghazali ini. Terus kedua, cari di filsafat. Bagus, luar biasa filsafat. Cuma catatannya Ghazali, dia unggul untuk ranah natural, matematika, astronomi, ya, ilmu pastilah. Untuk ilmu-ilmu eksak pasti filsafat luar biasa. Analisis rasionalnya sangat memuaskan. Ya nanti belajar filsafat matematika, filsafat bahasa, filsafat alam, itu kan kelihatan ya memang klop, memang alatnya akal. Cuma begitu masuk metafisika, filsafat tidak berdaya. Barang yang tidak terjangkau oleh akal, itu kan namanya di metafisika. Metafisika itu dibalik fisik. Dan nama lainnya metafisika itu kan filsafat spekulatif. Dan begitu masuk filsafat spekulatif, begitu masuk metafisika, bagi Ghazali filsafat tidak memuaskan. Isinya ngarang, kiro-kiro. Itu yang Ghazali. Lah kok gini akhirnya? Ya kayak kemarin ada emanasi. Akal pertama melimpah ke akal kedua. Akal kedua ini Jupiter, melimpah ke akal ketiga. Akal ketiga ini Mars, melimpah. Kok ujuk-ujuk sampai ke sana? Spekulatif sifatnya. Jadi filsafat itu di level metafisika katanya Ghazali, metafisika memang puncak, penting, tapi ternyata filsafat tidak berdaya. Buktinya ya tidak ada jawaban tuntas. Beda sama filsafat alam, beda sama kosmologi, beda sama matematika. Maka filsafat dicoret sama Ghazali. Jangan salah loh ya, ketika Ghazali nyoret filsafat, itu sebenarnya proses yang dilakukan Ghazali ini proses yang sangat filosofis. Iya gitu, itu kerjaannya para filosof. Meskipun harus nyoret dirinya sendiri. Kan tidak ada bidang ilmu yang menghancurkan dirinya sendiri kecuali filsafat. Karena penghancuran itu sendiri itu filosofis karakternya. Ngeritik dirinya sendiri itu hanya ada di filsafat. Tidak ada satu cabang ilmu pun yang berani menyalahkan dirinya sendiri. Kamu cari silahkan. Yang belajar sosiologi, carilah tokoh yang anti sosiologi. Pasti dari luar disiplin sosiologi. Dari dalam sendiri nggak akan ada. Nah itu maka di level kedua Ghazali mencoret filsafat. Nggak, filsafat ternyata nggak dapat kepastian. Kalau batiniah gimana? Batiniahnya Syiah. Kalau Syiah itu kan akal tidak akan mampu, empiris panca indera tidak akan mampu, dalil model teologis kalam tidak akan mampu. Karena manusia memang tidak berdaya. Untuk tahu kebenaran yang pasti, ikutlah orang yang paling dekat dengan yang punya kebenaran, imam. Kalau Syiah kan gitu.
Pokoknya ujung paling puncaknya adalah para imam. Merekalah yang tahu kebenaran yang pasti, karena mereka dekat dengan yang punya kebenaran, dekat dengan Allah. Itu logika batiniah. Dan Ghazali menjelajah di sini juga, dan kesimpulannya enggak juga. Kenapa? Ya karena imamnya sendiri juga tidak punya sandaran pasti selain dirinya sendiri, modelnya, kebenarannya, perilakunya. Kalau di Ghazali tidak bisa dia jadi parameter kebenaran yang pasti yang tidak diragukan. Kalau dia ngalami dekat dengan Tuhan, kan dia yang ngalami. Kita tidak ngerti, kita tidak bisa lihat. Tidak ada jaminan, nggak manipulatif. Kan gitu kalau secara rasional. Meskipun dia bilang, saya dapat wangsit dari lo kan kamu yang ngalami wangsit. Buktinya dapat wangsit mana? CCTV-nya mana? Rekamannya mana? Enggak. Nah itu kan susah dibuktikan. Makanya katanya Ghazali, boleh dipercaya, ya kayak teologi boleh kamu percaya, filsafat boleh kamu jalani, termasuk yang model Syiah ini. Tapi katanya Ghazali, tidak membawa kepastian. Aku pingin yang pasti gitu loh, yang tidak ada celah untuk disalahkan. Dan akhirnya penjelajahannya Ghazali terhenti di tasawuf. Khasnya dunia tasawuf kalau dalam pengalamannya Ghazali adalah para sufi, ya seperti di Ibnu Sina kemarin agak mirip, tidak mencari kebenaran, tidak mencari kepastian. Otomatis dia pasti. Kenapa? Karena kebenaran itu dialaminya sendiri. Panca indera itu kan keluar, melihat keluar. Akal juga nyari objek. Tapi orang sufi itu kebenaran itu dialami secara langsung. Kebenaran dialami itu kebenaran yang kalau dalam filsafat epistemologi namanya kebenarannya intuitif, dirasakan sendiri secara langsung, yang nanti oleh Ghazali disebut zauqiyah, yang puncaknya adalah kasfiyah, terbukanya semua hakikat kebenaran. Tapi jalannya karena dialami. Kalau bahasanya Ibnu Sina kemarin kan tahakkuk, dialami. Dialami itu kayak kamu tak ceritain seperti apa manisnya teh ini, kamu mesti masih ragu, masa sih, masa, dan seterusnya. Untuk bisa ngerti gimana manisnya teh gampang, kamu minum aja. Kamu alami teh ini dan kamu sudah dapat pengetahuan bahwa teh ini manis, dan gak bisa dibantah sudah. Wong ngalami sendiri kok, kan gitu. Itulah nanti yang di Ghazali disebut ilmu laduni, yang dikembangkan oleh Suhrawardi jadi ilmu huduri. Jadi ilmu yang antara subjek pengetahuan dengan objek pengetahuannya jadi satu. Yang mengetahui aku, dan caraku untuk tahu objeknya ya aku sendiri. Untuk ngerti teh ini manis kan ya lihat aku sendiri, wong aku dhewe sing minum. Kan gitu. Namanya pengetahuan swa objek. Jadi swa objek itu kan kayak swadaya itu loh, dayanya sendiri. Swa objek, objeknya ya dirinya sendiri. Jadi antara aku yang tahu dengan yang diketahui jadi satu. Dan ini kekuatannya jauh lebih tinggi daripada lawannya, pengetahuan yang dicari di luar dirinya manusia. Makanya kan para sufi itu tak cari Tuhan di mana-mana, nggak ada, ketemunya di dalam. Dialami langsung maksudnya. Ya bukan di dalam terus ada di dalam terus kamu ronsen, tak ronsen nyari Tuhan, ya nggak ketemu. Maksudnya di dalam itu dia alami langsung Tuhan dalam batinmu, maka kamu akan ketemu. Bukan dengan baca kitab, bukan dengan difilsafati, dispekulasi, bukan dengan nyari dalil dalam Quran, tidak akan ketemu kepastian. Dalil itu melahirkan 1001 tafsir, filsafat melahirkan spekulasi, percaya pada orang hanya melahirkan taklid yang tidak jelas. Maka alami sendiri kebenaran. Nah itu derajat pengetahuannya katanya Ghazali jauh lebih tinggi. Kamu nulis misalnya tentang bagaimana pacaran itu mengganggu kuliah misalnya,
Tapi kamu tidak pernah pacaran atau hanya baca referensi buku tentang pacaran, levelmu lebih rendah dibandingkan dia yang nulis hal yang sama, tapi dia sudah ngalami sendiri bagaimana susahnya dia kuliah sambil pacaran. Itu kan levelnya kan beda. Kuliah sambil kerja, gimana rasanya? Hanya dia yang alami, yang ngerti. Kamu yang lihat dari luar mungkin ngerti, tapi level pengetahuannya di bawah. Dan pengetahuan jenis ini ditemukan Ghazali di tasawuf. Maka puncak epistemologinya Ghazali kalau di Al-Munqidh Minad-Dhalal itu ketemunya tasawuf. Jadi berangkat dari pertanyaan tadi, empiris. Dari empiris naik ke akal, terus masuk model dalil ala ilmu kalam, teologi, naik model rasional ala filsafat, naik model otoritas ala batini, dan puncaknya ternyata yang benar model intuitif ala sufi. Itu pengembaraan intelektualnya Ghazali dalam rangka nyari obat kegalauannya dia. Nah, ini kan ilmu yang luar biasa. Menjelajah seperti ini kalau modalnya nggak kuat juga agak susah. Jadi ya pelan-pelan diturut dari dasar sampai di puncak dan ketemu. Dan mungkin masih banyak kelemahannya, tapi momen ketemu itu setiap orang harus nyari sendiri-sendiri mana yang kepastian menurut dirinya. Itu sebenarnya yang disebut tanggung jawab intelektual. Kalian kan termasuk kelompok elit intelektual, harus juga punya kesadaran seperti ini. Biar nggak kayak kritiknya Gramsci itu loh, jadi intelektual tradisional, bukan intelektual organik. Intelektual tradisional itu diceramai ya manut, besok diceramahkan ulang ke yang lain. Tidak ada perkembangan, kamu tidak terlibat. Kalau pakai Ghazali ya harus terlibat langsung. Oke. Nah, kita pelan-pelan masuk lagi. Terus ketemu sekarang kebenarannya. Sekarang menjelajahi secara lebih dalam setiap ilmu. Nah, katanya Ghazali, kita harus sadar bahwa masyarakat Muslim yang digarap habis-habisan oleh para filosof dengan tradisi Yunani itu tidak sama. Ada orang yang pokoknya beriman dan tidak pakai tanya-tanya. Ini biasanya disebut awam. Ada orang yang beriman dan berusaha cari dalilnya. Dan ada orang yang beriman dan berusaha menyelami sendiri keimanannya. Menyelami dan mengalami. Itu bedanya. Teman-teman hari ini ngaji itu mungkin level kedua. Sudah beriman dulu dan nyari dasar-dasar dari keimanannya, rasional. Mungkin lewat ngaji filsafat, mungkin lewat ngaji hadis, mungkin lewat ngaji. Itu kan ngaji itu kan indikasinya kamu cari dasar rasional, nggak cuma iman terus manut. Tapi ada yang lebih dahsyat dari itu, yaitu level ketiga. Jadi kamu mengalami langsung, kayak penjelajahannya Ghazali tadi. Dan ilmu yang dialami langsung itu biasanya susah hilangnya. Kan sering tak bilang, kenapa sih kok kamu sering baca buku tapi habis baca terus lupa, hilang, tidak ada sisanya. Kamu sering diskusi tapi begitu lepas dari diskusi juga sudah tidak nyambung lagi. Kenapa? Karena kebenaran yang kamu bahas, yang kamu baca itu tidak kamu alami langsung. Ya mesti aja hilang. Kadang-kadang waktu diskusi ingat lagi, oh iya aku pernah baca. Kenapa? Saat itu sedang kamu alami lagi kebenarannya, maka ingat lagi. Makanya agama kan selalu wanti-wanti, hati-hati jangan nyari ilmu aneh-aneh, nyarilah ilmu yang bermanfaat. Nyarilah ilmu bermanfaat itu kan berarti apa? Praksis ilmu dengan teori ilmu nyambung dalam dirimu, kan gitu. Antara yang diceramahkan dengan yang kamu jalani pas, maka nyambung. Itu ilmu yang dialami. Sehingga kalau kamu hari ini merasa, Pak, saya sering kan dapat pertanyaan kayak gitu mahasiswa, Pak, saya habis baca itu, ya paham Pak, waktu baca bukunya tak tutup, hilang sudah, nggak tahu lagi. Tapi nanti kapan-kapan ya ingat lagi. Nah, sebenarnya itu tidak hilang, karena dia mati dalam dirimu, tidak hidup.
maka hidupkan. Jadi tugasnya intelektual itu menghidupkan kebenaran, bukan menghafalkan kebenaran, bukan mengoleksi kebenaran. Nggak ada gunanya kamu ngerti macam-macam tapi nggak jalan. Nah, mulai sekarang begitu. Jadi kamu dapat kuliah apapun dari dosen, coba dilatih kalau bisa loh ya, latihan pelan-pelan. Oh, yang diomongkan Pak dosen ini nyambung dengan hidupku bagian ini. Ketika aku kayak gini mungkin kayak teori itu yang dibilang. Itu nyambung namanya. Biasa kamu akan lebih mudah untuk mengoleksi itu, untuk nyimpen itu sehingga tidak hilang. Oh, ini ketika aku gini, ini teorinya kayak teori ini. Ini kan hidup kebenarannya dalam hidup. Oh, berarti aku kemarin salah. Kalau pakai teori itu mungkin aku pas teori itu karena itu berarti hidup, berdialog dengan dirimu. Jangan cuma dihafal. Karena hari ini ya, trennya kan gitu. Pokoknya yang penting diajar dosennya, ditulis, besok mau ujian dihafalkan, setelah ujian keluar lali wes. Kamu yang semester 6 kalau ditantang ujian semester 1 mesti gak lulus. Harusnya semester 6 itu wes apa semester 1 sepele, tapi kan mesti gak lulus. Kenapa? Ya karena wes lali. Catatannya juga sudah hilang. Karena dulu cuma ngopinya kecil-kecil lagi, waktu ujian ditaruh di bawahnya. Nah ya, oke. Ya, kelemahannya pendidikan kita hari ini kan itu, terlalu teknis. Jadi orang selalu sibuk dengan sistem pendidikan. Ya, sistem bisa apa saja, tapi kalau mentalitas kita bukan mentalitas pencari kebenaran, ya hasilnya ya cuma kebenarannya dihafalkan dan dikoleksi. Nanti kalau ada yang unik-unik dikit, paling kan kamu upload di Facebook, kamu bikin status, kan paling gitu aja mentoknya. Terus semua orang heran, wah hebat sekali ya, wah kamu seneng wis kalau gitu. Padahal temenmu komentar itu basa-basi aja. Kan senengannya gitu kan. Kamu percaya sekali kalau ada orang muju-muju, ada orang di padahal itu kadang-kadang kayak kamu komentari temenmu sebenarnya kan basa-basi. Baru foto foto depan masjid itu kan, wah lama gak ketemu tambah cakep aja itu. Kamu kan seneng, wah aku dianggap tambah cakep. Padahal itu ya basa-basi. Oke, dan kamu ngerti itu. Oke ya, jadi hidupkan kebenaran biar kamu masuk masyarakat agama kelas 3. Kelas 3 itu kelas paling tinggi loh ya, bukan kelas 1. Selama ini mungkin bagi saya masih kelas 1 juga. Kamu masih pokoknya percaya wailah. Tak ceramai kayak gini kan kamu percaya aja kan, percaya wae sih yang menunggu mungkin Ghazali kan kamu gitu mesti. Jadi di level itu kamu masih kelas 1 masih belum kelas 2. Kalau kelas 2 itu begitu tak ceramai gini, masa sih gitu? Coba nanti tak cek di bukunya. Wah itu kelas 2 sudah. Tapi kalau sudah, iya ya tak cek di bukunya bener, ini harus tak jalankan ini. Itu kelas 3 sudah. Kalau sudah nyampe kelas 3 tidak akan hilang, karena dia sudah jadi hidupmu. Itu kebenaran. Oke, makanya kuliah itu paling enak kalau jurusannya sesuai dengan jiwamu. Hari ini banyak orang kuliah yang tidak sesuai jiwanya. Pertimbangannya, lumayan ada beasiswanya. Terus padahal kamu yang males jurusan itu, kamu ambil aja, lumayan beasiswa. Kan itu pertimbangannya. Yo lulus mungkin, tapi dia tidak akan hidup kebenarannya. Dan kalau kebenaran tidak hidup itu tidak ada gunanya biasanya. Apalagi pekerjaan yang nggak sesuai jiwamu, itu lebih sengsara lagi sudah. Ya kan? Terpaksa pak saya itu bisnis, bisnis terpaksa, soro kamu. Saya itu tidak minat, tidak suka aku ngajar pak, tapi terpaksa, gimana lagi harus ngajar. Oh itu gawat. Kamu tidak akan bisa jadi agen menghidupkan kebenaran. Karena untuk bisa menyebarkan kebenaran, kebenaran itu harus hidup dulu dalam dirimu. Gak ada gunanya kamu ngasih tahu, nasihatin orang macam-macam, kamu sendiri gak kayak gitu, gak nyambung sama jiwamu. Tuh nasihatnya Ghazali banyak yang kayak gitu. Oke, nah ini yang khas dari Ghazali. Ini tak ambil dari Iljamul Awam an Ilmil Kalam.